Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, pemirsa kembali di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini dengan tema kita mengenai hiperemesis gravidium tentunya bersama dengan Dr. Else Gempitasari dan juga Dr. Wenti Arbayeni tentunya. Dan kita akan berbincang lagi sebelum kita ke kesimpulan kita pagi hari ini ya. Nah baik dokter, kalau fisik yang lemah itu bisa menyebabkan juga nggak sih yang namanya morning sickness atau HEG ini sendiri? Jadi kalau HEG itu nggak melulu dikaitkan dengan kondisi imunitas seperti itu ya, seperti penyakit infeksi lainnya. Dia memang uniknya itu adalah sesuatu yang dari dalam tubuhnya itu sendiri. Kadar kita belum sampai ke penelitian sana ya, entah memang hormonnya yang sensitif atau memang respon dari kehamilannya yang sensitif. Jadi tidak bisa selalu dikaitkan dengan imunitas tubuh seseorang. Hanya saja kalau misalnya dianya ini HEG terus dengan kelemahan fisik seseorang atau imunitas seseorang ditakutkan nanti akan mempercepat terjadinya komplikasi atau timbulnya penyakit-penyakit penyerta lainnya. Oh gitu, berarti bukan orang yang lemah fisik saja bisa HEG, tapi orang yang mungkin fisiknya lumayan, tapi juga bisa menyebabkan HEG juga ya, terjadi HEG juga. Nah, kita kesimpulan kita hari ini tentunya boleh silakan ke Dr. Wenti ya, apa nih yang harus dihindari dan segala macamnya, silakan. Jadi sebenarnya intinya adalah untuk ibu-ibu hamil jangan lupa kontrol ke puskesmas, ke dokter terdekat, ke bidan minimal 6 kali ya dok ya, minimal 6 kali. Jadi apapun keluhannya kontrolkan diri Anda. Untuk apa? Untuk kebaikan diri dan janinnya juga. Dan untuk HEG-nya cari kenyamanan, cari selanya yang mana yang membuat nyaman, mengurangi mual dan muntah, dan satu lagi ingat kita tidak membawa diri kita sendiri, tapi ada anak kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Kuatlah para ibu hamil. Oke, nah kalau malas ke puskesmas tuh, dok, gimana tuh? Ya nggak boleh males. Nggak boleh malas ya, harus apalagi kalau lagi hamil ya kan? Benar sekali, harus sehat. Jadi biar anaknya sehat, apa yang harus dilakukan? Ibunya harus sehat dulu. Oke, baiklah. Ke Dr. Elsa silakan apa yang harus di kesimpulan kita hari ini? Ya, jadi hiperemesis gravidarum ini adalah sesuatu yang sebenarnya biasa, tetapi karena dia biasa, tetapi tidak boleh cenderung dibiasakan, dibiarkan. Jadi kalau memang udah ada indikasi seperti mual muntah yang ekstrim, yang hebat, yang frekuensinya sangat sering, itu benar-benar harus dikonsultasikan ke dokter. Karena kalau dibiarkan nanti intake-nya yang lama-lama kurang, kecolongan, berat badan yang turun, ternyata janinnya pas diperiksa USG nggak berkembang, kan kasihan. Padahal ini adalah sesuatu penyakit yang kalau ditangani dengan cepat dan tepat dia tidak akan menimbulkan komplikasi, tidak akan menimbulkan kegagalan janin atau kematian janin, dan juga nanti bisa ditata laksana dengan cepat, mudah, sederhana sebenarnya. Karena apa ya? Karena hal-hal yang seperti ini nih merupakan hal yang sepele dianggap ya. Hal yang sepele dianggap, tapi ternyata bisa berakibatkan fatal tentunya. Karena kelalaian ya biasanya. Jadi mungkin edukasinya udah sering dilakukan juga nggak sih mengenai morning sickness ini ke masyarakat, dokter? Sebenarnya kalau di puskesmas kan udah ada kelas ibu hamil ya. Kalau memang dianya, misalnya kan ibu-ibu hamil muda kan biasanya nggak tahu nih tanda-tanda hamil. Misalnya ke puskesmas, aku mual-mual nih dok, udah telat haid. Biasanya langsung kita indikasi untuk tes labor, untuk tes spek. Dari awal kehamilan menyatakan dia hamil, biasanya udah digembor-gemborkan nih sama PJ program, sama dokternya, bahwa langsung dikasih buku pink, sering dibaca, periksa ini, periksa itu, periksa itu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Dr. Elsa, terima kasih Dr. Wenti tentunya untuk waktunya hari ini, dan kita juga bertambah lagi ilmunya tentang yang namanya hiperemesis gravidarum tentunya untuk hari ini, dan semoga bermanfaat. Saya Khairul Fahmi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.